Makanya nasihat aneh sama antum, demi Allah, tolong ketika kita berbeda dengan orang lain, jangan munculkan permusuhan. Jadikan mereka sahabat kita, giring ke sini, bukan jauhi. Buat akhwat ketika menemui orang tidak berhijab, dekati mereka, nasihati mereka. Sering saya kritisi, kalau bukan gurunya nggak mau dengar. Kalau berbeda dengan gurunya dianggap salah. Ini keliru. Maaf ya, saya kritisi nih kawan-kawan. Kalau nggak berjenggot dia sudah nggak suka, nggak boleh. Saya malah lebih suka melihat orang tidak berjenggot. Karena apa? Target yang harus saya dakwahi. Kalau udah berjenggot saya anggap sudah ngerti agama. Jadi antum pulang aja nggak apa-apa. Ini asal berbeda dia tidak mau. Di kantor-kantor sering begitu. Kalau bukan gurunya, begitu saya berdiri dia pergi tanpa ada akhlak. Fisik Rasulullah dia contoh, celananya sudah bagus, jenggotnya sudah tumbuh. Merasa saya bukan gurunya, dia pulang keluar. Ini orang seperti ini berbahaya jangka panjang. Saya kritisinya habis-habisan sekarang. Selalu mencontoh hanya penampilan Rasulullah, bukan akhlak Rasul. Justru dengan akhlak itu orang, berapa banyak Pak orang masuk Islam di rumah saya dulu di Medan. Kita tidak pernah mengganggu dan menyinggung mereka. Kita mengajak mereka, bukan mengejek, bukan menjatuhkan, tapi menunjukkan, bukan memukul, tapi merangkul. Rame-rame mereka. Ya Rasulullah 3 hari berdiri menunggu orang Yahudi di persimpangan jalan. Jadi engkau menunggu aku ya Muhammad? Iya. Akhirnya sang Yahudi masuk Islam karena mulianya akhlak Rasulullah. Subhanallah. Buat antum mohon maaf ya yang muda-muda ini, jangan karena kita berbeda kita memusuhi orang, tapi dekati dia, potensi dakwahnya luar biasa. Saya perhatikan Pak, ada tradisi sekarang di Jakarta, kalau bukan gurunya dia pulang. Kecuali jelas-jelas yang sudah aliran sesat, Syiah, Ahmadiyah, Qadariyah. Kalau ada ustadznya nggak usah masuk, bagus. Tapi kalau beda guru nggak ada masalah, sama-sama bicara sunnah. Orang Dewan Dakwah, Muhammadiyah, Persis, Salafi, lebih kurang kok kita. Makanya saya pengajian semua masuk Pak. Saya di Salafi masuk, Dewan Dakwah masuk, Muhammadiyah masuk, di Persis masuk, di NU saya masuk. Kalau saya tidak masuk ke sana, mau kapan mereka dengar sunnah? Bapak pernah kan dengar Tabligh Akbar ngisi majelis orang acara nuzul Quran. Bapak siapa yang ngundang? Ngundang saya itu Salafi sebenarnya. Bikin set seperti itu agar kawan-kawan yang biasa nuzul Quran Isra Mi'raj dengan bahwa ini tidak ada. Yang diundang saya. Dari judul saya habis dibully orang. Pak Mujir masih ikut Maulid Isra Mi'raj. Saya bilang hadir aja, isinya kemana nanti saya bilang. Kita pakai judul itu. Begitu masuk saya bicara akidah. Akhirnya orang lain bilang seperti ini. Subhanallah, kawan-kawan yang nadiin rame-rame berbalik. Kelihatannya apa? Pembungkusnya minyak babi tapi dalamnya sapi. Kita Tapanuli seperti itu. Saya turun ke Tapanuli, pinggir Danau Toba itu. Begitu saya set bicara akidah, terdiam mereka. Oh ternyata begini Pak, iya. Kalau kita tidak masuk ke sana, mau kapan mereka mendengar Al-Quran yang sesungguhnya? Mau kapan mereka berubah? Cuma sebagian ustadz di Indonesia, kalau nggak jadi dia nggak mau ngisi. Harus betul-betul ngerti agama baru ngisi. Itu bukan berjuang. Harusnya kita bina umat dari nol. Yang rusak kita perbaiki. Sepakat ya? Subhanallah. Misi saya memang beda dengan ustadz lain. Karena saya orang pedalaman, keluar masuk gunung. Air mata itu di daerah Pak, persoalan itu di pedalaman, bukan di Jakarta. Makanya di Jakarta ini kalau saya ingin ke daerah 3 hari saya batalkan semua pengajian. Karena di Jakarta udah banyak ustadz yang bagus. Yang dibutuhkan itu di daerah sekarang. Pemurtatan itu di pedalaman. Bapak lihat di sebuah bumi selatan sana, neneknya berhijab, cucunya bersalib. Mau bilang apa kita Pak? Harusnya ustadz turun ke sana. Kita turun ke sana, kita benahi mereka. Subhanallah.